Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas Shiba Inu, tapi bukan lebih ke arah harga, ini lebih ke arah proyeknya. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen mendalami Shiba Inu, walaupun udah banyak ya yang ngebahas, tapi mungkin video ini bisa lebih bermanfaat karena lebih jelas. Kita akan bahasnya lebih detail. Dan juga ini bukan video saran investasi, bukan video ajakan untuk membeli Shiba maupun menjual Shiba. Anda harus riset sendiri, harus mandiri, harus dior karena profit and loss Anda tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Shiba Inu sekarang. Yap, tadi saya sudah katakan kita nggak bahas harga. Tapi kenapa masuk coin market cap? Ya udah, kita hanya pengen lihat aja dulu, oke? Di sini kita lihat hijau, tapi hijaunya hijau kopong lah, ini mah bukan hijau yang kuat. Kita masuk Shiba aja dulu, kita lihat harga sedikit aja, kita nggak ngebahas, hanya ngeliat pergerakannya aja. Shiba sekarang di harga berapa sih tadi? 0,48 ya ketika video ini dibuat. Videonya dibuat jam 17.27 22 Desember. Oke. Kita lihat trading view aja dulu. Lambat ya sinyalnya. Jelek nih. Oke. Dia itu kalau kita lihat-lihat ya, Shiba itu memang sudah naiknya cukup besar. Mana ya? ROI-nya kono data ya. Kacau, padahal kemarin sempat 4 juta kalau nggak salah 4 juta persen kenaikannya. Nah, ini dia. Ya, dia sedang dalam masa penurunan kemarin-kemarin itu sampai sinilah mungkin penurunan, dan kalau misalkan dia tetap ada di sini berarti lagi masuk sideways. Kita tunggu aja gimana. Kemarin dia sempat turun tajam ya di sini nih. Tapi dibeli, ada yang beli gitu, ada bandar yang beli, ada whales yang beli cukup besar. Sempat heboh juga tuh di grup-grup yang beli Shiba gede banget di sekitar sini nih. Jadi biar nggak turun bagus dijaga jadinya. Oke, kita nggak bahas ini lebih jauh, kita akan bahas proyeknya. Kembali lagi kita pakai MeMine supaya saya merasa lebih nyaman aja gitu ngejelasin pakai MeMine. Kita akan ulang dari nol banget tentang Shiba ini sampai ke proyek terbarunya. Jadi Shiba token kita akan bahas. Ya, pertama kita bahas tujuannya dulu. Tujuannya awal banget ini dibuat itu hanya dodge killer. Udah nggak usah berdebat apapun, memang saat awal dibuat itu hanya dodge killer. Kita nggak ngomong saat ini ya, saat ini tentu sudah berubah. Bukan lagi dodge killer, tapi saya nggak mau ngebahas yang saat ininya. Jadi tujuan awalnya itu memang hanya sekedar dodge killer. Tapi bagusnya gini, karena memang komunitasnya kuat, terus juga komunitasnya itu solid dan mendorong developer untuk melakukan berbagai macam inovasi, maka menurut saya muncullah Shiba seperti sekarang. Shiba seperti sekarang tidak akan pernah ada jika komunitasnya tidak kuat. Itu aja dulu poinnya. Jadi kalau teman-teman pengen beli sebuah token, ini bukan saran beli apapun sih, cuman kalau saya pribadi, saya lihat dulu komunitasnya. Karena kripto itu proyek komunitas sebenarnya. Desentral itu kan bukan terpusat ya, bukan sentralistik. Jadi memang komunitasnya dulu harus kuat gitu. Kalau pribadi menurut saya seperti itu. Oke. Kemudian kita akan bahas tokenomiknya. Ini sebenarnya penting nggak penting, tapi kita bahas aja dulu awalnya. Hanya sedikit aja. Totalnya 1 quadrillion sudah kita tahu ya. Saat ini ya bisa dibaca aja lah ininya karena udah basi gitu. Dan ini circulating supply sekarang ada 500 sekian, 540 sekian, sumbernya CoinGecko. Oke. Kemudian kita akan masuk ke ekosistem pertama. Kita langsung bahas aja. Yap. Jadi Shiba itu dia meluncurkan di website Shiba Token ini meluncurkan 3 token, yaitu pertama SHIB, kemudian LIST, dan BOND. Oke, SHIB udah nggak perlu dijelasin ya, kita sama-sama tahu. Kemudian ada LIST. Apa itu LIST? Jadi LIST ini hanya totalnya itu hanya ada 107 token, sekitar segitu, 100 ribuan lah, saya lupa tepatnya berapa. Ini saya dapat sumbernya dari, saya lupa, nggak dicatat lagi ya, tapi nanti mungkin di kolom deskripsi akan saya tulis. Kemudian jadi gini, LIST itu adalah sebuah token kedua yang diberi insentif pada Shiba Swap dan akan menawarkan hadiah yang menguntungkan bagi pemegang yang menyediakan likuiditasnya. Jadi LIST ini memang kalau menurut saya sekilas, ini saya ambil dari websitenya langsung ya, dari website Shiba Token ini, itu tuh lebih ke arah farming, ke arah liquidity gitu. Maksudnya kalau kita jadi liquidity poolnya, kita taruh di situ, di dig gitu di Shiba Swap-nya, lebih menguntungkan gitu sepengetahuan saya gitu ini. Oke, kemudian kalau bondnya
Bond ini hanya punya 250 juta token. Jadi si Bond ini lebih ke arah token tata kelola atau token governance ya. Dimana kita bisa mengirimkan proposal token baru dengan cara memegang 30.000 bond. Jika kita memiliki 60.000 bond, kita memiliki kesempatan untuk memilih apa yang dicantumkan di SHIB. Jadi ini tata kelola. Jadi makanya saya buat ini panahnya ke sini, ke arah sini ya. Kita masuk edit mode aja deh. Oke, terus gini, kita lihat di sini selanjutnya ada apa? Nah, mereka ini disatukan gitu oleh si developer. Kemudian menjadi sebuah si Basweb ada atau lahirnya si Basweb. Kita si Basweb itu udah tahu ya, si Basweb itu adalah sebuah platform, oke? Sebuah platform. Sebelum kita bahas si Basweb, kita bahas sini dulu karena ini udah ada nih sebelumnya nih. Nah, di website itu ada bacaan art. Apa itu art sebenarnya? Jadi ini tuh sebenarnya kayak semacam inkubator Shiba Inu. Jadi dijelaskan bahwa Shiba Army itu terdiri dari berbagai karakter, berbagai individu yang berbakat. Saking kuatnya komunitas, jadi banyak banget orang-orang hebat yang mendukung Shiba Inu. Nah, tujuan art ini seperti ingin menyatukan individu-individu tersebut untuk membangun, mendukung dengan kreativitas yang ujungnya untuk ekosistem Shiba Inu itu sendiri. Itu fungsi dari art. Jadi kalau teman-teman buka websitenya, itu ada pasti ada art gitu kan, ada menu artnya. Kemudian kalau rescue-nya, kalau ini sih bentuk kerjasama developer, mereka menggunakan Amazon Smile untuk mengumpulkan donasi. Kemudian juga sebagian dari hasil pembelian di Amazon yang kita lakukan ke Asosiasi Penyelamatan Shiba Inu, dan ini gratis. Jadi ini untuk intinya tuh menyelamatkan anjing-anjing Shiba gitulah, ras Shiba. Kita hanya perlu menggunakan Amazon Smile, smile.amazon.com saat melakukan pemesanan dan pilih Asosiasi Penyelamatan Shiba Inu yang ini ya. Jadi kita ikut ngebantu penyelamatan anjing Shiba Inu rasnya. Oke. Yang ini ekosistem 2. Ini nanti kita bahas. Sekarang kita ke satu lagi. Jadi ini yang saya bahas sangat mungkin salah. Oke, jadi ini tuh hanya lebih ke opini saya pribadi, pendapat saya pribadi tentang Shiba. Jadi tidak mutlak benar, apalagi nanti di ekosistem yang kedua kita bahasnya. Oke, sekarang gini. Di Shiba Swap, tadi kan sudah dikatakan ya, di sini bersatu nih, mereka ngegabungin nih. Digabungin, muncullah sebuah platform DeFi. Shiba Swap itu platform DeFi. Kemudian ada DIG. DIG itu apa? DIG itu untuk kayak kita menjadi sebuah penyedia likuiditas. Kemudian ada Buri, oke? Buri ini lebih ke arah staking, dan staking itu nggak perlu dijelasin lah ya. Kemudian ada Bondfolio. Bondfolio ini lebih ke kita tracking aset kita, dan ada swap-nya. Kalau swap ini biasa aja, kayak kita swap token-token lain lah, kayak DEX gitu jatuhnya. Kemudian ada Wolf Return, ini untuk mengambil return kita dari hasil DIG dan Buri. Kemudian ada NFT. NFT ini tempatnya buy, sell, and trade di 10.000 unique Shibosis. Yang kemarin sempat heboh itu loh, yang videonya saya sempat bahas ya. Di video sebelumnya bisa teman-teman cek aja di video-video sebelumnya. Oke, kita akan bahas di Buri. Nah, kalau kita Buri atau staking ini, kita akan mendapatkan bond. Kalau misalkan Shiba yang saya ingat ya, saya nggak buka Shiba Swap-nya, tapi yang saya ingat itu kita akan dapat bond dan juga free Ryoshi Vision. Apa itu Ryoshi Vision? Itu sebuah token. Menurut saya masih saudaraan gitu, atau masih adiknya mungkin jatuhnya ya. Teman-teman bisa tonton aja videonya di sebelah kanan layar atas. Bisa teman-teman lihat tentang Ryoshi Vision, dan menurut saya itu token yang cukup bagus dan berpotensi, karena saya nggak akan jelasin di sini deh, teman-teman nonton aja langsung videonya, oke? Kemudian di sini NFT-nya kita lihat. Nah, ini Shiboshi ya. Kita nggak langsung ke bawah, kita ke atas dulu. Kita akan bahas ekosistem keduanya. Jadi ini sekali lagi sangat mungkin salah, karena ini opini saya pribadi, pendapat saya tentang Shiba sejauh ini. Di sini ekosistem keduanya itu ada Shibarium dan Shibanet. Oke. Shibarium itu apa? Shibarium itu kalau menurut saya seperti mereka tuh ngebuat blockchain baru ya. Mereka selalu ngomongnya blockchain baru, kalau di komunitas ngomongnya blockchain, tapi kalau saya lebih ngeliatnya kayak mereka tuh buat solusi penskalaan layer 2 kayak macam Polygon, Matic gitu. Jadi tetap tumpuannya mah ke Ethereum, cuma mereka ngebantu Ethereum atau ngebantu skalabilitasnya lah gitu.
Kalau menurut saya begitu, ini tuh. Jadi bukan murni mereka ngebikin blockchain bener-bener kayak macam bikin baru Ethereum, kemudian ada Cardano dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak ke Polygon dan Matic kalau saya pikir sih ini Sibarium. Dan kalau Sibanet saya belum bisa menjelaskan karena informasinya sangat sedikit dan kalaupun ada saya rasa kurang valid. Jadi saya nggak mau ngejelasin dulu, tapi Sibanet ini bisa aja di bawah Sibarium gitu. Jadi nantinya kayak gini nih ya. Bukan berdampingan, sangat bisa. Kemudian di Sibarium yang saya sudah hampir yakin itu ada game AAA. Ya, ini kemarin baru ya diumumin beberapa waktu yang lalu sih, nggak kemarin banget. Itu bekerjasama dengan William David Folk. Siapa William David Folk? Teman-teman cari aja karena supaya video ini lebih singkat. Tapi jelas ini bukan orang sembarangan. Nah, game AAA ini fokusnya yang saya lihat itu lebih ke mobile gaming dan mobile gaming iOS dan Android. Nah, di sini kan ada Shiboshi nih. Shiboshi-nya dibeli dari NFT sini, dari Sibaswap ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini jadi Shiboshi itu nanti dimainin, seharusnya yang saya tahu ya sejauh ini itu dimainin di sini nanti. Di mobile gaming iOS dan Android. Dengan labelnya AAA. Apa itu label AAA? Label AAA itu setahu saya adalah sebuah game yang diberi label karena budgetnya besar. Biasanya di antara minimal itu 75 juta US dollar sampai dengan 100 juta US dollar ke atas, oke? Dan di sini juga tadi saya lupa jelasin, ini artnya nyambung ke NFT. Jadi saya nggak tahu nih ya sebenarnya apakah Shiboshi ini hasil buatan dari individu-individu berkualitas di sini, kemudian ke sini dan ke sini ke Shiboshi. Kalau benar ya bagus, artinya komunitas benar-benar diajak gitu. Jadi saya coba buat alurnya ya. Jadi sekali lagi ini di Sibarium saya hampir yakin akan ada game AAA dan game AAA itu hanya ada nanti di Sibarium. Jadi kalau saya pikir seharusnya sih Sibarium dulu yang launching baru gamenya. Tapi ya sekali lagi saya orang di luar developer sangat bisa salah. Kemudian ini Osiverse. Osiverse ini kayak semacam metaverse-nya. Jadi kalau teman-teman baca di mediumnya itu sebenarnya kalau kita perhatiin terpisah antar game dengan Osiverse, dengan metaverse-nya. Sekali lagi ini saya hanya menduga-duga aja. Bisa jadi si Osiverse ini nanti sebenarnya itu adalah sebuah gamenya itu sendiri di sini nih posisinya. Ya, bisa jadi begitu. Tidak berdampingan, makanya di sini saya kasih tanda garis-garis, artinya ini sangat mungkin bahwa sebenarnya bukan berdampingan seperti ini, tapi di sini nih. Jadi Osiverse itu jadi sebuah game metaverse gitu. Tapi kalau kita lihat lagi ya di mediumnya itu sebenarnya ini terpisah dengan game ini gitu ya. Pokoknya ini masih menduga-duga aja, kita bahas aja nggak apa-apa. Kemudian ada stable coin-nya. Di situ dijelaskan juga di mediumnya ada stable coin yaitu C namanya. Ya. Metodenya seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita bahas ke sini dulu sekarang. Dorongan eksternal. Jadi ini dia ya. Aduh, kebaca ya ke bawahnya. Dorongan eksternal. Jadi dorongan eksternal itu apa? Jadi dorongan eksternal itu pihak-pihak lain di luar developer yang membangun Shiba lebih apa ya namanya? Memberikan support lah gitu, bukan membangun deh. Jatuhnya memberikan support. Jadi dalam bentuk utilitas dan burn. Kita akan bahas dari utilitas dulu. Ada WooCommerce. Jadi, setahu saya, beberapa bulan yang lalu Shiba itu sudah bisa digunakan sebagai pembayaran di WooCommerce. Apa itu WooCommerce? WooCommerce itu kayak semacam plugin kalau kita develop website di WordPress ya, untuk kayak ngebuat sebuah e-commerce lagi. Nah, di sini setahu saya, kita tinggal install plugin baru, nanti pluginnya WooCommerce, nanti kita install lagi plugin, namanya itu di sini saya lupa sebentar. Ini dia. Namanya itu ini ya, My Crypto Checkout. Di sini dikatakan Shiba Inu Payment for WooCommerce. Jadi kalau kita install My Crypto Checkout di website kita, ya jadi salah satu plugin dia. Kalau misalkan teman-teman udah biasa pakai WordPress pasti tahu lah ini plugin begini. Kita bisa tonton dulu aja mungkin. You're a web shop owner who wants to allow your customers to pay in cryptocurrencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, and many more. But you're not sure what's the best way to get started? Meet My Crypto Checkout, where crypto payments are done your way. Unlike other options, there's no need to use a middleman, which fits with the crypto philosophy.
Using My Crypto Checkout, you can easily accept over 55 coins, all with 0% transaction fees. And you can receive the coins in any cryptocurrency wallet you want. Why? Because the payments go directly from the customer to you. That's right, there are no third parties touching your coins, and customers remain on your site during the whole checkout process. My Crypto Checkout currently supports WooCommerce and easy digital downloads, with additional integrations, features, and coins planned to be added. The setup process is simple and fast. You can be accepting cryptocurrencies in your web shop within minutes. So what are you waiting for? Get your copy of My Crypto Checkout and get started today. Visit www.mycryptocheckout.com. Nah, di sini jelas ya, My Crypto Checkout itu support WooCommerce. Jadi kalau kita bikin sebuah website commerce gitu, website shopping gitu, terus menggunakan plugin WooCommerce, kita bisa menerima pembayaran dengan SHIP. Karena juga di sini jelas bahwa My Crypto Checkout itu sudah mendukung SHIP. Kemudian ada Travala. Oke. Travala ini sebuah perusahaan besar, bukan perusahaan ecek-ecek lagi. Itu kita bisa beli tiket hotel dan juga tiket pesawat dengan Shiba. Jadi misalkan gini ya, kita misalkan stay deh, kita nginep aja Bali Indonesia ya, tanggal 29.30 contoh doang ini. Kita search, yap, muncul lah ya kan di sini tuh. Bentar, kita close-closein dulu deh. Ada Ritz-Carlton, Mulia Resorts. Ini kan dolar, kita bisa rubah. Di sini nih, bentar. Yap, oh salah. Sini nih. Ya, di sini. Jadi Travala ini sebenarnya tuh kayak perusahaan yang sangat support dengan kripto. Memang awal tuh arahnya ke sini sebenarnya dia. Perusahaan internasional ya. Nanti saya tulis di kolom deskripsi seberapa hebatnya Travala ini. Bukan ecek-ecek, dia sudah menerima banyak kripto dan Shiba masuk. Walaupun memang ada Dogecoin juga dan ada Ethereum, Cardano, tapi paling tidak Shiba sudah masuk. Karena token itu kalau punya kegunaan yang nyata, dia ya layaknya sebuah token yang lain gitu, kayak Ethereum dan Cardano dan lain sebagainya. Tapi kalau token yang nggak punya kegunaan nyata, itu token sampah, gitu aja poinnya. Jadi kalau token, teman-teman lihat token yang cuma ngandelin burn doang, bakar doang, bakar mandiri lagi, dan nggak ada kegunaan lain ya. Maksudnya kalau misalkan kita lihat BSC itu kan ada burn mandiri, tapi dia punya kegunaan yang jelas banget loh, dari checks-nya, dari jaringannya dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dibilang sampah juga. Nah, kalau misalkan tokennya cuma ngebakar doang, burn doang, tanpa ada kegunaan nyata, menurut saya tuh sampah. Dan ini kita bisa menggunakan SHIB. Yap, tuh. Oke, jadi kalau kita nginep di sini 1 malam 8 juta SHIB. Start from-nya ya. 10 juta. Ya, tapi kalau saya sendiri sih mungkin agak sayang gitu makainya ya. Tapi nggak tahu nih, kalau orang-orang di luar kan mungkin lebih pengen supaya lebih ini ya, lebih pride gitu, lebih rasa bangganya tuh kalau nunjukin di sosmed mungkin. Oke. Travala, jadi kita bisa beli tiket hotel, pesawat, dan juga paket tour di Travala dengan Shiba, walaupun dengan token lain juga bisa. Kemudian ada BitPay juga menerima Shiba. Ini tuh kayak layanan pembayaran dengan kripto. Kemudian ada Newegg. Apa itu Newegg? Setahu saya ini tuh retailer online terkemuka asal US. Newegg sudah menjangkau berbagai negara di dunia, di antaranya negara-negara di benua Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Newegg ini fokusnya ke komputer, komponen PC, laptop, sistem permainan, dan perlengkapan kantor dan otomotif. Jadi ini bukan lagi ecek-ecek karena retailer online terkemuka, sudah ada di belahan dunia lainnya ya. Kemudian ada bioskop AMC, jadi dia sempat menerima Shiba juga, tapi jadi gini, dia hanya menerima Shiba untuk tiket film, makanan, dan minuman selama 120 hari sejak diumumkan. Jadi tidak permanen sifatnya. Tapi lumayan lah paling enggak, karena dia tuh perusahaan bioskop terbesar di dunia. Dan kemudian perusahaan ini mengoperasikan 950 teater serta 10.500 layar bioskop secara global. Paling enggak Shiba sedikit lebih dikenal lagi gitu. Walaupun memang ketika diumumkan tidak terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan. Hanya tipis-tipis, kalau nggak salah 3-4%.
Tapi paling enggak kan itu dia ya, sekali lagi orang jadi lebih tahu, mereka kan punya Twitter, punya media sosial bahwa oh Shiba nih diterima gitu kan. Saat itu loh. Pasti orang juga lebih nempel kepalanya. Kayak kita kalau minum kalau kita beli air mineral di warung, kita akan menyebut biasanya namanya Aqua gitu. Walaupun yang kita terima kadang eh, Fit, kadang Ron 88 dan lain sebagainya, tapi kita mindset kita Aqua karena brand awareness sudah tumbuh di kepala kita. Nah, saya juga berharap seperti itu dengan adanya bioskop AMJ ini, paling nggak orang itu jadi lebih aware, lebih ngeh dengan Shiba, lebih nempel di kepala dia, walaupun hanya 120 hari sejak diumumkan. Oke. Kemudian dorongan eksternal ini juga membuat pembakaran. Jadi ada pembakaran mandiri yang dilakukan oleh pihak luar selain oleh developer dengan utilitasnya. Kita akan lihat, ini dia. Pertama, no payment. Jadi kalau setahu saya kemarin di bulan November itu no payment, 3% dari keuntungan bersihnya akan melakukan pembakaran. Dan tapi saya nggak tahu nih reportnya gimana, saya nggak nemu ya reportnya. Mungkin teman-teman yang dapat report dari no payment pembakaran bisa tulis di kolom komentar. Kemudian ada YouTube dan Spotify. Musik, jadi kita cukup dengerin aja. Katanya sih mereka akan burning Shiba dari iklannya. Tapi saya juga belum tahu gimana. Saya belum lihat reportnya. Kemudian karena belum sempat juga, kemudian ada Ask the Doctor. Kenapa ini saya kasih tanda begini dibanding yang lain? Karena ternyata baru-baru ini dia ngevat ya, dan juga malah jadi berseteru. Jadi kayak misalkan Shiba bakal turun dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya pun di grup Telegramnya, kalau saya lihat itu ternyata suruh diblokir, malah justru suruh di report lah gitu. Intinya kita tetap harus hati-hati dengan pihak eksternal ini, karena bisa jadi pihak eksternal ini cuma cari muka doang, cuma cari follower doang. Sama kayak ini nih. Awalnya kan dia selalu kayak ngomong beli Shiba apa dan lain sebagainya, pokoknya naikin banget ya. Tiba-tiba kan dia berubah 180 derajat kan. Nah kayak gini, jadi kita juga jangan terlalu percaya gitu aja. Termasuk di sini juga nih yang ini ya, walaupun saya nggak tahu sih ya apa yang kita kalau nonton YouTube itu akan seperti ini akhirnya gitu. Tapi ya saya percaya admin-admin Telegram di grup Shiba itu pasti sangat hati-hati lah gitu. Jadi ikutin aja apa kata mereka, kata admin-admin itu. Nah ini saya coba menjelaskan tentang Shiba. Di sini ada pembakaran benih. Jadi kalau misalkan setahu saya no payment itu 3% dari keuntungannya untuk dibakar. Kemudian juga dari YouTube, Spotify, kemudian juga Ask the Doctor. Kalau kita misalkan mereka punya account di follow sekian, mereka akan bakar walaupun ternyata sekarang enggak gitu kan. Dan ini swap loh, banyak orang yang nggak tahu swap di Shiba Swap ya akan melakukan pembakaran si token Shiba itu. Bukan ketika kita swapnya, tapi setiap kali ada token lain mau listing di Shiba Swap, mereka harus beli sejumlah token Shiba. Saya nggak tahu berapa totalnya, tapi pernah nih dibahas di mediumnya atau di Twitternya Sitoshi gitu, apa siapa ya, saya lupa banget. Tapi pernah, saya ingat banget ini pernah dibahas. Jadi kalau misalkan saya bikin token mau listing di Shiba Swap, saya harus beli Shiba kemudian dibakar sejumlah yang ditentukan oleh sama developer. Jadi pembakaran. Kemudian ini NFT Shiboshi ini juga kan kemarin ada pembakarannya ya teman-teman. Kalau misalkan bingung pembakarannya gimana, teman-teman bisa buka aja video saya sebelum-sebelumnya tentang Shiba yang ngebahas Shiboshi ini. Nah kemudian untuk mobile gamingnya, saya curiganya juga mobile gaming ini akan menjadi metode burn untuk Shiba. Oke. Entah bagaimana, tapi saya ingat banget bahwa salah satu developernya itu mengatakan dia melihat banyak Shiba dibakar di langit gitu. Jadi saya yakin mungkin mereka akan membuat game AAA dan ada mekanisme untuk pembakarannya. Nah, kenapa warnanya kuning? Karena saya juga masih ragu, sejujurnya itu. Kemudian Osiverse, ini jelas saya masih ragu karena saya nggak tahu nih sebenarnya Osiverse ini adalah sebuah gamenya atau memang dia berdiri sendiri. Jadi game AAA, metaverse-nya berbeda gitu. Nah kalau ini kan stablecoin, kenapa ada pembakaran? Saya teringat dengan Terra Luna. Jadi kalau kita mau bikin atau kita mau mencetak USD, kita harus membeli Luna sejumlah USD yang mau kita cetak. Misalnya kita mau cetak 1 juta USD, 1 juta US dolar di Terra ya. Kita harus beli Luna sebesar itu juga di harga itu saat itu. Kemudian kita langsung bakar.
Nah, baru muncullah si USD itu. Dan ini mungkin seperti itu caranya. Dan kalau seperti itu, misalkan ada orang mau cetak 1 juta US dollar SHI ya, dalam bentuk SHI. Nah, dia berarti harus beli 1 juta US dollar SHIBA, mungkin SHIBA, kemudian dibakar, baru muncul SHI. Dan kalau memang seperti itu, kita harus pakai SHI ini dibanding stablecoin yang lain. Kenapa? Karena supaya ya SHIB-nya banyak dibakar. Tapi bisa juga gini, ini sama konsepnya kayak gitu, tapi yang dibakar apa? LIS. Karena sejauh ini yang saya lihat LIS itu cuman jadi penyedia likuiditas. Maksudnya kita dapat intensif yang lebih besar ketika kita jadi penyedia likuiditas. Jadi bisa aja LIS yang dipakai di sini untuk pembakarannya. Bisa juga SHIB, tapi mudah-mudahan SHIB ya sih. Gitu. Biar aja LIS di sini lebih ke arah tadi likuiditasnya. Ya, paling mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang SHIB, tentang SHIBA ini. Semoga ini bisa jadi gambaran bahwa proyek ini bukan proyek yang ecek-ecek lagi, walaupun dulu awal sempat ecek-ecek ya. Awalnya cuman sini doang nih, cuman di sini doang. Oke. Cuman ini doang tujuan Dogecoin. Kemudian sekarang di tahun 2021, penghujung tahun ini, tanggal 22 ini, inilah yang saya temukan. Gitu, masa depan SHIBA mungkin seperti ini gitu. Jadi ada SHIBA-netnya, SHIBArium-nya. Jadi ini layer 2 sih, saya yakin banget kalau layer 2-nya. Dan saya harap si ini jadi jatuhnya kayak Terra Luna sekarang, perlu ngebakar SHIBA. Karena kalau kita lihat juga kan Luna harganya naik terus kan. Walaupun sekarang BTC kemarin sempat beberapa kali banting, tapi Luna naik. Dan saya berpikir mungkin Luna akhir tahun ini bisa sampai $100 mungkin, atau nggak awal tahun nanti. Karena kebutuhan akan stablecoin jelas akan sangat-sangat besar gitu ke depannya. Oke, itu aja. Semoga kita lebih gampang cuan ke depannya. Semoga kita semakin kuat hodl token-token yang kita percaya. Salam dari saya Restu Hadi Wijaya. Thanks for watching.